masih ada sampai hari ini dengan kekuatan tubuh masing-masing karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Panggilan berbakti di dalam Mazmur 150 ayat 1, 2, dan 6. Inilah bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk membesarkan nama Engkau melalui puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin ibadah kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan juga Tuhan, Bapak Denny yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Dan kami akan mulaikan kebaktian pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Ampunkan kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan sama-sama, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan.
setiap Tuhan dalam hidup kita ya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kita pasti menghadapi berbagai masalah. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada problem-problem yang rasanya nyesek gitu ya. Tapi kita tak perlu takut karena lagu ini boleh menguatkan kita. Karena kita berjalan bersama Tuhan, tidak akan takut karena Dia selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Amin. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Amin. Silakan duduk. Ruang kesaksian kami buka bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi. Dipersilahkan. Haleluya, puji Tuhan, saudara sekalian. Tentunya kita mengaminkan kalau kita pada saat ini masih bisa berbakti, itu karena kasih Tuhan. Sebetulnya ini udah hampir 1 bulan, mungkinnya tepatnya tanggal 7 kemarin, saya harus menjalani CT scan karena kalau pemeriksaan di rumah sakit ini jantung saya di EKG, di echo bagus. Tapi yang merasakan kan pasiennya itu sendiri ya. Lalu di USG juga semuanya bagus, tapi di sini masih pegal terus. Rasa pegal, mudah capek. Wah ini nggak benar. Akhirnya si dokter juga penasaran, yang Pak salah satunya CT scan aja katanya. Oke, Bapak mau kemana? Mau ke Bandung, Hasan Sadikin atau Santosa? Saya pikir dulu pernah
gagal di Hasan Sadikin, saya gagal udah diangkat sama anak saya waktu itu masih kuliah, gagal ya itu. Nah, itu hampir setahun 2 tahunan yang lalu lah. Akhirnya Pak bisa nggak ke Sukabumi supaya saya nggak terlalu jauh. Lagi pula kalau di Bandung saya nggak punya saudara. Gitu. Ya kan anak saya juga udah beres kuliah. Akhirnya ada kalau ke Bunut gimana? Pak jangan ke Bunut, katanya kalau ke Bunut itu lama, itu pasti Bapak dinunggunya mungkin sebulan 2 bulanan. Lebih baik ke rumah sakit yang baru, namanya Primaya Hospital. Akhirnya saya dirujuk ke sana, pendek cerita ke sana, lalu dijadwalkan diperiksa di dokter sana, harus CT scan seminggu yang, kalau nggak salah saya lupa lagi sekitar tanggal 24-an ya, tanggal 7, tanggal 7. Setelah di CT scan, setelah CT scan kan harus puasa dulu, periksa ginjal dan sebagainya. Hasilnya ginjalnya kurang bagus, sekitar saya udah di batas 1,2 itu maksimal, saya udah 1,27, jadi udah melebihi. Wah saya pikir nggak bisa di CT scan. Akhirnya hasilnya dibawa ke radiologi, di radiologi gimana nih hasilnya? Oh Pak 1,27 kami masih berani lah, kalau 1,6 kami nggak berani, karena itu beresiko ke ginjal katanya, karena ada cairan kontras yang harus dimasukkan dan itu dikeluarkannya di ginjal, itu bisa membuat kalau ginjalnya kurang bagus bisa jadi cuci darah akhirnya ya. Akhirnya 1,27 mereka berani karena masih di batas inilah sanggup. Tapi di situ juga gagal karena tensi darah saya nggak turun-turun. Mungkin saya nggak tahu stres dan sebagainya, perasaan saya udah tenang-tenang sampai nyampe 201 tekanan darah saya di situ. Akhirnya dikasih obat, dihantam setiap 30, dia kasih obat, tunggu 30 menit diperiksa lagi, cuman turun sekitar 191. Pendek ceritanya karena terlalu panjang ya, akhirnya gagal aja ya di situ. Akhirnya dirujuk kembali seminggu kemudian, sekitar tanggal 14 dirujuk, balik lagi ke sana. Pendek cerita juga di situ, saya juga hampir gagal di situ karena tekanan darahnya udah nggak normal ya, naik turun. Kalau di rumah sih bagus ya, pas di sana naik. Ternyata CT scan itu tidak mudah karena persyaratannya itu dia melihatnya dari denyut nadi. Denyut nadi maksimal itu harus 65. Lebih dari itu hasilnya nggak akan bagus. Karena pembacaan dari CT scan itu hasilnya nggak begitu bagus. Jadi susah dibacanya katanya. Akhirnya saya juga disuruh makan obat lagi yang asalnya maksimalnya 1 tablet ditingkatkan jadi 2 tablet supaya denyut nadi saya rendah. Ternyata kenyataannya hanya turun sampai sekitar 70-an. Akhirnya daripada ini gagal terus dan istilahnya untuk tindak lanjutnya dokter nggak bisa berbuat apa-apa tanpa CT scan karena jantungnya nggak bisa dibaca. Akhirnya dipaksakan ya. Akhirnya saya dipasang di sini untuk seperti infusan untuk memasukkan kontras itu. Setelah saya masuk ke dalam yang kayak mau tarik napas, buang napas, kayak ke terowongan itu, pas saya tidur, denyut nadi saya melonjak lagi hampir 80 atas. Pak ini nggak beres katanya. Bapak tadi 70-an udah kami berani, ini udah 80 lebih. Akhirnya para petugas di situ juga ada yang sedikit, akhirnya dia angkat tangan, Pak ini nggak bisa Pak, nggak bisa dilanjutin lagi. Tuhan tolong, saya udah ini terakhir istilahnya udah tidur di situ masa gagal lagi. Akhirnya Pak coba lagi aja Bapak istirahatkan dulu, biarin pasien yang lain. Padahal saya nomor 1 tapi ujung-ujungnya terakhir, paling terakhir, ya. Akhirnya saya keluar lagi, didahulukan yang lainnya, lalu udah nggak ada pasien lagi. Akhirnya saya masuk lagi ke situ. Kalau petugas yang satu lagi kayaknya udah angkat tangan, dia nggak sanggup. Tapi suster yang petugas yang satu lagi, 2 petugas kalau nggak salah, dia cukup sabar. Pak tenang aja ya Pak ya, kita coba katanya. Bapak tarik nafas, buang nafas, latihan dulu.
Akhirnya is okay, padahal dia juga udah mulai, aduh Pak tinggi nih pulsaan denyut nadinya, tapi berdoa aja ya, kita coba katanya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Hanya pas masuk ke terowongan itu, pas saya suruh tarik napas, itu cairan kontras disemprot, dimasukin ke sini, akhirnya disuruh diam, tahan napas Pak, katanya, supaya waktu tahan napas itu cairan kontras bisa menjalar ke bagian pembuluh darah sehingga bisa kebaca. Oke, setelah itu puji Tuhan akhirnya berhasil. Hasilnya nggak tahu, saya serahkan ke Tuhan aja. Saya keluar, saya peluk anak saya, si Ande, Dek, puji Tuhan bisa ya. Akhirnya selesai, kita tinggal tunggu hasil aja. Akhirnya sekitar tanggal 24-an ya hasilnya itu, hari Senin, diperiksa lagi ke dokter, dibaca hasilnya. Pak, ini hasilnya, saya bacakan, diterangin sama dokter. Ternyata hasilnya itu bagus, hasil CT scan, tapi menunjukkan bahwa Bapak ada penyumbatan katanya. Penyumbatannya itu udah cukup parah, udah 90%. Saya sedikit kaget di situ. Oh 90%, ya Bapak harus segera dipasang ring katanya. Nah, penyumbatannya ada berapa Bu? Ada 3 tempat penyumbatannya. Jadi ini cukup beresiko. Suatu saat Bapak bisa kena serangan jantung, ya nggak tahu katanya. Akhirnya saya diam sejenak. Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia, kami kan hanya berusaha. Saya sih udah di situ udah pasrah, karena Tuhan udah memberikan banyak bonus kepada saya. Hampir 40 tahun, mungkin ini efek-efeknya dari penyakit gula, udah menjalar kemana-mana. Kolesterol bagus, di bawah normal lah, bagus-bagus sekali. Jadi penyebab penyakit jantung ini karena penyakit gula saya yang sudah menahun. Mungkin ya pengaruhnya udah kemana-mana ya. Udah ke mata buta, dan ini ya ginjal juga udah mulai keganggu dikit ya. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Akhirnya Bapak mau gimana, katanya mau balik lagi ke Cianjur, kemungkinan dokter Bang akan menyarankan Bapak ke Santosa atau ke Hasan Sadikin. Lalu saya ngobrol sama si dokter perempuan ya, sebaiknya gimana Bu, kalau di Bandung terus terang saya nggak punya saudara, lagi pula kan boleh katakan saya nggak mau menyusahkan yang lainnya. Oke lah kalau gitu saya fasilitasi Bu, Pak katanya, Primaya kalau Bapak mau bisa membantu katanya, transport semuanya ditanggung oleh rumah sakit, lalu nanti di Bekasi, nanti dioperasiin di Bekasi Barat. Bapak mau besok? Aduh Bu, kalau besok terlalu cepat karena saya kan harus running dengan istri, bawa anak-anak. Jadi kalau gitu semoga Bapak bisa bertahan katanya, seminggu lagi ke sini. Ya, nanti tanggal 1 saya balik lagi ke Sukabumi, ke Primaya Hospital, nanti dijadwalkan kalau memang udah ini besoknya baru berangkat. Nah, jadi kami kumpul, mungkin istri saya yang akan mendampingi saya, karena anak saya yang kecil dia juga udah ke Jakarta karena udah interview dan sebagainya, tinggal menunggu kapan dia mulai bekerjanya. Kalau istri saya nanti kumpul dulu di rumah sakit itu, baru kami berangkat ke Bekasi. Nah, tentunya di sini kami minta doanya aja akan diberikan ketenangan ya, karena cukup beresiko kata si dokter ini. Bapak punya penyakit gulanya udah menahun, ya berdoa aja ya. Terima kasih Bu, saya bilang. Bapak tenang ya, iya puji Tuhan, tenang ya. Oke, itulah. Saya sendiri udah istilahnya serahkan kepada Tuhan. Udah cukup bagi saya menjalani hidup ini dengan tantangan. Setidak-tidaknya saya bersyukur
udah punya istri, punya anak, udah punya cucu, cukuplah bagi saya. Saya serahkan selebihnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan, ya menjalani hidup ini. Tapi yang penting, kapan Tuhan panggil, hidup saya sudah berkenan. Amin. Minta bantu doa dari semua jemaat. Akan berangkat hari Rabu ke Bekasi. Jadi tidak langsung di itu kan harus, ya betul. Jadi harus stabil semuanya. Mungkin 1-2 hari bisa nginap di ruang inap. Mungkin besok lusanya, ya tergantung Tuhan yang memberikan jalannya ya. Saya percaya Tuhan akan memperlancar, dan doanya dari jemaat semuanya. Terima kasih. Akan ada pujian dari Koncu. Ya Tuhanku, sungguh ku rindu tinggal diam dalam hadirat-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmati bait-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, sungguh mulia dan agung, penuh kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, penuh eko sekarang, ku rasakan sukacita di dalam-Mu. Mari kita nyanyi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhanku, sungguh ku rindu tinggal diam dalam hadirat-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmati bait-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, penuh eko sekarang, ku rasakan sukacita di dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Koncu. Doa syafaat akan dinaikkan oleh Bapak Nandi. Sebelumnya mari kita akan nyanyikan nyanyian pujian nomor 253. Hai bangkit bagi Yesus, bait 1, 2, dan 3. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi panji salib Kristus. Di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Bait 2.
Hai bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah. Walaupun tak terbilang pengikut kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Ketiga, hai bangkit bagi Yesus, di dalam kuasanya. Usahamu sendiri tak ada gunanya. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Mari kita satukan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami adalah berkat anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami Tuhan Yesus masih bisa memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, selama Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya ya Tuhan Yesus, agar hidup kami ini semakin hari semakin berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu memohon Roh Kudus selalu menyertai kami, sehingga Roh Kudus selalu meluruskan hidup kami ini Tuhan. Terutama di saat-saat kami akan berbuat sesuatu kesalahan atau sesuatu yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan mengingatkan kami agar hidup kami boleh diluruskan kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dengan hikmat akal budi, agar kebenaran firman Allah senantiasa disampaikan, dan banyak Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, terutama jemaat-jemaat yang dipimpinnya ya Bapa. Kami berdoa untuk Pendeta Tony Senduk beserta dengan para diakon yang membantunya. Tuhan memberkati terus. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang prima, agar hamba-hamba-Mu ini bisa Tuhan Yesus melayani pekerjaan Tuhan dengan baik ya Bapa. Juga cabang-cabang dari Gereja Baptis, baik di Cerucuk, Kampung Laut, Banjar, Purbowangi, Cianjur, dan yang lainnya mungkin yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau hamba-Mu Pak Adi Dharma Tuhan telah diangkat menjadi pendeta muda Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati terus pelayanannya ya Bapa. Biar banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang boleh dikuatkan iman kepercayaan ya Bapa. Berkati ya Bapa, istrinya juga yang boleh dengan setia Tuhan Yesus mendampingi pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Dani beserta dengan ibu, juga anak-anaknya. Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah pelayanannya ini Tuhan Yesus semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, khususnya kami yang dibimbingnya ya Tuhan di Cianjur ini, agar iman kepercayaan kami kepada Engkau semakin teguh, semakin kuat Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Opa Haris Tuhan Yesus, di dalam masa tuanya ini biarlah Tuhan selalu terus menyertai, senantiasa memberikan penghiburan Tuhan Yesus, sehingga di masa tuanya ini bisa menikmati kehidupannya ya Bapa penuh dengan sukacita. Walaupun dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, kami boleh Opa Haris senantiasa memuji, membesarkan nama Tuhan. Ada kedamaian di dalam hatinya ya Bapa. Pujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang ada dalam permasalahan dalam kehidupan.
Masalah selalu ada dalam hidup kami ini Tuhan. Masalah dalam rumah tangga kami, hubungan orang tua dengan anak-anak yang kurang baik, hubungan antara suami istri yang kurang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau yang selalu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ekonomi dari anak-anak-Mu Tuhan, memberkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan selalu memberkati usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu ini, hingga kami boleh mengaminkan bahwa Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bangsa dan negara kami selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami, mulai dari atas sampai ke tingkat paling bawah Tuhan. Berikan rasa takut akan Allah, biarlah mereka boleh menjalankan seluruh roda pemerintahan dengan aturan-aturan yang berlaku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam hidup kami ini. Kami mau menghadapi setiap tantangan hidup ini Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ajarkan kepada kami senantiasa bersyukur, mensyukuri setiap keadaan kami Tuhan. Jangan sampai kami kalah dengan pencobaan sehingga kuasa iblis bersorak Tuhan karenanya. Tapi kami mau Tuhan melawan kuasa kegelapan yang senantiasa menginginkan anak-anak-Mu ini tidak berbahagia, yaitu dengan cobaan-cobaan yang menekan hidup kami ini. Tapi kami punya Engkau Allah yang selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kepada kami selalu bersyukur. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Mari kita memberikannya dengan sukacita dan rela hati. Panggilan memberi pada sore hari ini di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Petugas persembahan Bapak Handi. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan, kami sebentar lagi akan berikan persembahan. Kiranya Kau kuduskan semua tangan-tangan yang akan berikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami semua orang berdosa, kiranya Kau ampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyian pujian nomor 348. Hitunglah berkat-Mu. Bila laut hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkat sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh Bapak Denny. Mari kita akan mendengarkan ayat Alkitab yang akan dibacakan di dalam Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15, demikian bunyinya, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kita akan naikkan pujian, ku berharap hanya pada Yesus. Ku berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Ku berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji. Curahkanlah hujan berkat-Mu, curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji, agar ku dapat memuji-Mu. Baik, shalom semuanya, selamat sore. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih untuk semua petugas. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah mengagendakan sesuatu di hidup kita. Semua perjalanan hidup kita baik atau buruk,
salah atau tidak salah awalnya, semuanya Tuhan akan selesaikan ketika kita mau bertelut di hadapan Dia. Apapun keadaan kita, mari kita terus bersyukur. Lagu tadi, saya terus terang baru dengar lagunya, tapi kata-katanya memang luar biasa. Kerinduan kita, Tuhan curahkan terus hujan berkat-Mu, kuasa-Mu, sehingga aku senantiasa bisa mengucap syukur. Kita nggak pernah bisa lewati hidup ini dengan mengandalkan kekuatan kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak mudah, tapi akan ada kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami percaya setiap rencana Tuhan sempurna buat hidup kami. Ketika kami harus melewati semua hal dalam hidup ini, kami tahu tidak ada satu detik pun Tuhan tinggalkan kami. Tapi Tuhan selalu bersama kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memagari kami, dan Tuhan selalu menguatkan kami. Oleh karena ya Tuhan Yesus, biarlah setiap pribadi kami yang ada di tempat ini dengan pengalaman kami masing-masing, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh berpengalaman sehingga setiap hari, setiap saat kami boleh mengucap syukur, memandang Tuhan lebih dari segalanya. Karena ketika kami melihat itu semua, kami tahu kemenangan itu menjadi milik kami, bahkan lebih dari pemenang seperti yang Tuhan janjikan. Dan firman-Mu yang menjadi dasar kekuatan hidup kami, biarlah setiap saat, setiap waktu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga setiap saat kami lalui, firman-Mu akan selalu menopang kami, memberi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dan oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk sama-sama belajar, mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh kuasa-Mu kami dimampukan untuk memahami, bahkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Oleh anugerah-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan semua dengan bahasa yang dimengerti oleh kami semua, sehingga kami diberkati bersama-sama, kami bertumbuh bersama-sama, kami boleh berjalan bersama-sama, dan menikmati semua kebaikan Tuhan bersama-sama. Secara khusus Tuhan, berdoa untuk Panandi dengan segala persiapan yang harus dilakukannya, segala hal yang harus dihadapi oleh Panandi dan keluarga. Kami tahu tidak ada satupun yang akan terluput dari mata Tuhan. Doa kami semua, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, kekuatan, penghiburan, berkat, tim dokter, segala peralatan, obat-obatan yang dipakai menjadi sarana Tuhan untuk kesehatan Panandi. Istri dan anak-anak diberikan kekuatan, keyakinan bahwa Yesus bersama dengan mereka senantiasa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mau bersyukur, berterima kasih atas semua ini. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15 tadi mengatakan, kalau kamu mendengar, jangan keraskan hatimu. Tadi pagi saya bilang di kelas sekolah minggu, karena kita ini adalah keturunannya bangsa Israel, jadi kita ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Kita ini orang-orang yang cukup keras. Semakin umur bertambah, semakin kekeh, keras, diberenya horada hese. Ya. Pasilah seri. Jadi rupanya memang itu memang kejadian yang ada di muka bumi ini, dan firman Tuhan hari ini mengatakan kalau kamu mendengar suaranya Tuhan, jangan keraskan hati kamu. Kapan Bapak Ibu Saudara dan saya dengar suara Tuhan? Kira-kira kapan kita dengar suara Tuhan? Setiap hari.
Kita buka sebentar yuk, Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan sendi-sendi, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kenapa jiwa sama rohnya harus dipisah? Firman Tuhan itu hidup, tajam, gak ada bandingannya, dan dia memisahkan jiwa dan roh. Setiap hari kita dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Itu suaranya Tuhan. Yang dituliskan, yang kita bisa baca. Kita renungkan, kita fahami, bahkan kita lakukan. Dan itu memisahkan jiwa dan roh. Satu hari di rumah kami itu, di komplek kami itu, sampah itu dikumpulkan 1 minggu 1 kali. Dan di Indonesia itu sampah itu campur baur semuanya. Mau yang bisa didaur ulang, mau yang harus dimusnahkan, dijadiin satu bungkus. Makanya tukang sampah itu kalau bawa di truknya nggak segala macam itu di luhur. Nunyak celak, wah segala macam baunya, udah 1001 macam baunya ada di situ. Beda dengan di negara-negara maju. Sampah itu dipilah. Yang plastik. Yang busuk harus dimusnahkan, taruh di yang busuk. Yang kaleng di yang kaleng, yang didaur ulang. Sehingga semuanya bisa berjalan baik dan pengolahannya juga bisa berjalan lebih baik. Di negara berkembang, mau Indonesia, India, dan pokoknya negara berkembang, nyampur eta sampah. Satu kresek isinya beribu-ribu macam di situ. Kenapa firman Allah itu harus kita renungkan, harus kita baca, karena dia memisahkan jiwa kita yang penuh dengan sampah dengan roh yang penurut. Kalau dicampur baur, rohnya jadi lemah, jiwanya jadi kacau, pikiran sama perasaan bisa nggak sinkron, sama tindakan mirip ODGJ. Geus teu saimbang. Mikirna naon, lempangna ka mana. Perasaanna naon, ngabolanyang ka mana. Kalau firman Tuhan itu tidak pernah kita renungan, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami, bahkan tidak pernah kita lakukan, otak kita, perasaan kita, tindakan kita enggak sinkron. Enggak akur. Makanya kita sulit bertumbuh karena jiwa dan rohnya dicampur baur. Firman Tuhan yang bisa misahin. Mana sampah yang harus kamu buang dan mana yang harus kamu ambil untuk membuat roh kita jadi kuat. Sehingga kita bisa maju. Sehingga kita bisa kuat hingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Karena firman Tuhan dituliskan menjadi suaranya Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu kenapa firman Tuhan mengatakan jangan lupa renungkan itu siang dan malam. Karena apa? Karena jiwa kita siang dan malam 24 jam itu akan berhadapan dengan yang namanya apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, semuanya ada di situ. Kalau itu nyampur sama kayak sampah yang tadi. Satu adukan semua di dalam. Sehingga kita gelisah, khawatir, segala macam nyampur kabeh semua. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang masih tema yang Tuhan berikan untuk gereja, yaitu Tuhan memberi kita keberanian. Sekarang beraninya untuk apa? Beberapa waktu lalu kita sudah pahami, berani untuk melihat mujizat, berani untuk tinggalkan dosa, dan hari ini kita berani menjadi orang yang bertanggung jawab di matanya Tuhan. Sekalipun kita sering salah, sekalipun kita sering jatuh. 1 minggu yang lalu ketika kami tidak ke sini,
Kami menghadiri pengukuhan menantu kami menjadi gembala sidang di Cipaganti. Sepulang dari sana Tuhan tempatkan di hati saya kitab Yunus. Lalu saya mulai baca kitab Yunus ini. Diulang-ulang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu saya baca, saya ulang-ulang. Saya cuma Tuhan mau bicara apa lewat kitab Yunus ini. Dan rupanya hari ini Tuhan ingatkan saya, mari kita membuka sebentar kitab Yunus. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar kitab Yunus yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara apa? Ditelek laut gede, ditelen sama ikan besar, kabayang itu lauk segede naon. Ya. Jadi bukan kesalahan ya, tetapi ketika saya kecil, mungkin Bapak Ibu Saudara ketika kecil kita masuk di sekolah minggu belajar, ikannya itu selalu dikatakannya ikan paus ya, karena rupanya ikan yang paling besar itu ikan paus. Ya, jadi digambarkannya ikan paus, ditelannya sama ikan paus. Bahasa aslinya tidak ditulis jenis ikannya, tetapi hanya ditulis ikan yang besar. Besarnya seperti apa? Entong di pikiran. Yunus nadi jeroji ganaon tong di pikiran, mau nepi. Jangan. Tapi kisah ini dituliskan oleh Tuhan untuk menjadi pelajaran buat kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, lihat Yunus ini siapa? Yunus ini nabi, orang yang dipilih sama Tuhan, punya tugas khusus dari Tuhan, menjadi orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada rakyat, kepada orang biasa. Dia nabi. Mari sebentar buka kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkan Tuhan dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai. Yunus ini nabi yang hidup di zaman Raja Yerobeam, menjadi raja di Samaria, di kerajaan utara. Jadi Yunus ini sudah ada, dikenal di zaman kerajaan ini. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Yunus dipanggil Tuhan, kamu pergi ke Niniwe, ingetin tuh di sana. Enggak, dia hidup di zaman Yerobeam. Jadi dia sudah ada. Dia sudah bertugas di situ dan dia dipanggil khusus oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Niniwe. Saya coba cari bangsa Niniwe. Ini bangsa yang kejam, bangsa yang jahat, bangsa yang tidak kenal kebenaran, bangsa yang selalu menyiksa. Bahkan Yunus ini punya dendam khusus sama bangsa Niniwe karena menyakiti bangsa Israel. Jadi dia itu punya kekesalan yang luar biasa sama satu bangsa ini. Ku Tuhan dititahin, disamperkeun. Saya punya musuh, punya orang yang saya paling sebel. Kata Tuhan, samperin, ngobrol, kabayang. Panggil embung teuing. Ya, dititah deh. Yunus sama seperti itu. Tuhan bilang satu hari, kitab Yunus pasal 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Jadi artinya Tuhan ngomong langsung. Zaman itu nabi Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Jadi firman itu sampai ke Yunus dan bilang, Yunus bangun, pergi kamu ke Niniwe. Ya, yang ada di otak Yunus, gesaroream macan. Makanya di ayat yang ketiga firman Tuhan katakan tetapi Yunus bersiap. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, kalau bersiap itu kayak apa? Panandi bersiap ke Sukabumi diperiksa. Apa yang dilakukan Panandi? Beren baju rapi,
siap-siap segala, pakai jaket, berangkat, kendaraan disiapin semua, ngarah nepi ke Sukabumi. Sama, Yunus ini ketika disuruh sama Tuhan, dia siap-siap dulu. Ketika dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia siap-siap. Semuanya dia udah siapin, mau duit, udah bakal naik kapal. Tapi dia nggak ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain. Ya, saya mau ajak kita lihat begini. Ada dua hal yang kita mau pelajari di sini. Satu, kelemahannya Yunus. Dua, sisi positifnya Yunus. Enggak semuanya jelek, tetapi ada sisi positifnya. Kitab Yunus ini ada 4 tokoh yang ditunjukkan di sana. Yang pertama Allah, yang punya kasih yang luar biasa, yang tidak pernah memandang ini jahatnya sampai level 10, yang ini level 2, yang ini level 1, gak ada di mata Tuhan. Kasih Tuhan itu sama. Buat yang jahatnya level 10, jahatnya level 1, kasihnya sama, berlimpah. Lalu yang kedua, Yunusnya. Tokohnya di kitab ini ialah Yunusnya, seorang nabi yang satu-satunya nabi di Alkitab yang melarikan diri dari Tuhan. Yang dengar suara Tuhan malah kabur. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, cari, gak ada nabi yang lain kayak ini. Yunus ini terkenal bukan karena keteladanannya, tapi karena kaburnya. Semua yang ditanya anak sekolah minggu, siapa Yunus yang kabur ditelan ikan? Pasti itu. Gak ada yang ditanya siapa Yunus, oh nabi yang luar biasa dipakai. Pasti pertama di pikiran kita, siapa Yunus yang kabur berdegong segala, wah lompat dari Tuhan. Jadi negatifnya yang kelihatan dari Yunus. Lalu tokoh yang ketiga ialah orang-orang yang ada di sekitarnya Yunus. Satu kapal, satu perahu yang ngalamin goyangnya sama-sama, takutnya orang-orang ini. Yunus nggak takut, malah Yunus tidur. Lalu yang keempat, tokohnya itu Raja Niniwe yang didatengin sama Yunus. Ini 4 tokoh ini dituliskan di kitab Yunus, itu menjadi menjadi pola buat kita mulai merenungkan hidup kita di tengah-tengah keadaan dunia ini. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat kelemahannya Yunus. Supaya apa? Supaya kita juga tahu bahwa kadang kelemahannya Yunus ada di hidup kita. Hidup kita sehari-hari gak pernah lepas dari yang namanya kelemahan. Dan mungkin salah satu kelemahannya Yunus ini ada di kita. Mari perhatikan ayat yang pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Bangunlah, kata Tuhan, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, berseru terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Sekali lagi diulang kata-katanya yang sama, jauh dari Tuhan. Ini bicara ketaatan. Yunus, kamu pergi ke sana. Dia pergi, tapi dia nggak taat. Pergi ke tempat yang lain. Di bayangannya, di pikirannya, Tuhan itu satu level. Jauh dari, gak kepikir sama dia kalau Tuhan itu maha tahu. Padahal dia nabi. Kalau yang gak kenal Tuhan memeren, dia makan nabi. Setiap hari ngobrol sama Tuhan, dengar apa yang dari Tuhan. Tapi dia bisa mikir, Tuhan gak akan tahu kalau dia pergi jauh. Dan persiapannya luar biasa, kata saya juga tadi, dia bawa duit buat bayar kapal supaya bisa pergi. Kelemahannya Yunus, dia nggak taat. Hidup kita hari ini sering seperti ini. Tahu kata Tuhan A, saya jalankan B. Menjauh dari Tuhan. Berpikir bahwa Tuhan gak tahu. Kelemahan yang pertama itu, ketidaktaatannya membuat dia menjadi lupa bahwa Tuhan itu maha tahu.
Kelemahannya yang kedua. Perhatikan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Mari perhatikan kata-kata berikutnya. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan. Saya lihat kapal pesiar di YouTube. Itu tinggi dari lantai bawah sampai ke atas itu sekitar 22 meter. Jadi kira-kira gedung bertingkat berapa ya? 22 meter tingginya. Jadi kalau kita di paling atas tempat main apa, kalau kita mau itu 22 meter ke lantai bawahnya. Yunus ini dari atas, begitu ada gelombangnya begini, goyang-goyang begini, orang lain lagi takut, dia turun ke bawah dan dia tidur. Kelemahannya yang kedua, Yunus ini merasa dirinya benar sehingga dia anteng aja, dia tidur. Bodoh amat, mau orang lain ketakutan di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat, orang-orang ketakutan, orang-orang teriak-teriak ayat yang kelima, dia malah tidur karena dia merasa dia benar. Nggak kepikir sama dia kalau dia penyebab dari segala itu. Apa yang dipelajari dalam hal ini? Saya coba belajar kayak gini. Pembenaran diri kadang-kadang membuat kita jadi tidak peduli sama orang lain, padahal kita tahu kita salah. Ketika saya tahu saya salah, saya mencoba membenarkan diri saya, dan saya nggak peduli sama orang lain. Mau orang lain bagaimana, saya merasa saya paling benar. Orang nggak bisa salahin saya. Pembenaran diri akan membuat kita tidak peduli sama sesama dan jadi egois. Bayangkan di ayat yang keempat, firman Tuhan katakan kapal itu hampir terpukul hancur gara-gara gelombangnya yang begitu hebat. Dan Yunus nggak peduli sama sekali. Mau hancur mau enggak, dia nggak peduli. Kelemahan yang kedua, kadang-kadang keegoisan kita, merasa diri kita paling benar, membuat kita menjadi tidak pernah peduli sekeliling kita. Sabodo teuing. Mau A, mau B, mau C, bodoh amat. Yang penting saya. Yunus seperti itu. Yunus lakukan itu. Walaupun dia tahu dia salah. Dan dia coba benarkan diri dia. Sampai akhirnya ketika gelombang ini makin hebat, makin besar, makin dahsyat, orang-orang yang di kapal itu bukan orang bodoh. Mereka ngerti, ini ada yang aneh. Kok gelombangnya bisa kayak gini? Pasti ada sesuatu. Makanya mereka buang undi. Ayo kita cari siapa penyebabnya. Kan Yunusnya belum ngomong, malah tidur. Waktu nahkodanya datang bilang, hei, orang lain takut, orang lain bingung, kok kamu malah tidur? Coba bangun, coba panggil Allah kamu. Orang-orang yang ada di kapal itu punya Allahnya macam-macam, karena di negara itu penyembahan berhalanya hebat. Cuma Yunus yang punya Allah yang benar. Tapi dia nggak sangkut karena dia apa? Dia lagi sembunyi dari Tuhan. Makanya ketika orang-orang sekeliling dia bilang ini ada yang aneh, ayo kita buang undi. Dan Tuhan izinkan, tunjukkan undiannya jatuh di Yunus. Ketahuan. Dan akhirnya baru ditanya, kamu tuh siapa? Kok undiannya jatuh ke kamu? Mungkin, ini bayangan saya, Diundi, celak ke Yunus. Wah salah murni, cing ciripit doi sekali doi gitu ta. Nyangkat di didinya. Ulang lagi itu, 1, 2, 3, 4, tutup buka, kadinya deh. Akhirnya udah sepakat,
kamu tuh siapa? Dan dengan bangganya, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Ini kata Yunus kepada sekeliling yang ada di perahu, aku ini seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan udah salah sombong, saudara. Iya jelema pika sebelumnya, wah udah luar biasa. Untung Tuhan teh sabar, saudara. Ini lagi badai, lagi hebat-hebatnya diundi, dapat lagi Yunus. Kamu itu siapa? Kok undiannya jatuh ke kamu? Aku ini orang Ibrani yang punya Tuhan, Allah yang punya langit dan bumi. Hei, hari ini Injil sedang diberitakan di semua media, YouTube, semua media. Gereja A bikin, gereja B bikin, gereja C hajar. Dan di dalamnya konflik. Yang ini nyela yang sana, yang sana nyela yang sana. Akhirnya Injil itu bukan tersampaikan, tapi malah apa? Orang jadi enak sama yang namanya gereja. Ya ini kan orang Kristen teh gitu. Dan dengan bangganya, haleluya. Dengan bangganya, wah Tuhan luar biasa. Yunus itu yang dilakukan oleh dia. Ketika kamu ini siapa? Aku ini orang yang takut Tuhan. Aku ini punya Allah yang luar biasa. Dan nah hati didinya teh bisa gitu. Kenapa kamu bisa begitu? Jadi ketika kesalahan yang dilakukan membuat Yunus tidak peka, malah dia membanggakan dirinya. Ayat yang ke-10 orang-orang mulai tanya, kalau kamu ikut Tuhan, apa yang kamu lakukan sampai-sampai ada kejadian kayak gini. Baru Yunusnya cerita di ayat yang ke-10 bahwa ia melarikan diri jauh dari Tuhan. Lalu orang-orangnya tanya, kamu harus diapain kalau gitu? Yunusnya yang bilang, angkat aku, piceun ka laut. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ada di perahu itu, apa yang akan kita lakukan? Alungkeun bener-bener. Tambahan batu pun bisa ngerati kerlep sekalian. Tapi apa yang dilakukan orang-orang itu? Mari perhatikan ayat yang ke-13. Lalu berdayunglah orang-orang itu sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke hebat, saudara. Ini orang gak kenal Tuhan, yang ngadepin orang yang katanya kenal Tuhan. Orang itu tahu bahwa orang-orang ini di perahu tahu bahwa Yunus ini salah. Dan Yunus bilang buang aku ke laut. Orang-orang yang gak kenal Tuhan malah bilang oke, kita berusaha sampai ke darat dulu biar kamu turun. Bayangin saudara, kalau kekristenan hanya untuk jadi topeng, sedangkan dunia bisa jauh lebih baik dari orang Kristen. Bayangkan malunya. Ini yang dilakukan. Orang-orang yang gak kenal Allahnya Yunus malah berusaha untuk sampai ke darat menolong Yunus supaya dia gak usah dibuang ke laut. Tapi nggak bisa. Kesombongan Yunus harus dibayar oleh dia. Dia harus dibuang. Dan ini yang sekarang jadi teladannya Yunus. Dia bertanggung jawab. Sekalipun dia tahu. Ada yang udah pernah dikerlep. Ngojai gitu, kok asupan cai dina irung, dina culi, dina segala rasup gitu. Pernah. Wah, saudara. Perih gitu. Ini teh perih. Yunus ini dibuang ke laut yang lagi ngamuk. Kalau langsung masuk perut ikan kan aman ya. Kan ini enggak. Dibuang dulu, masuk dulu ke laut. Dikerlep, yakin. Yakin. Dan itu jadi titik baliknya dia. Kembali sama Tuhan. Di ayat yang ke-14, berserulah orang-orang ini kepada Tuhan.
Akhirnya mereka jadi kenal nih Allahnya Yunus. Bilang, ya Tuhan, jangan kiranya Engkau biarkan kami binasa karena orang ini. Jangan tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Mereka jadi bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan biarkan kami binasa gara-gara ini orang nih. Apa yang harus kami lakukan? Ayat yang ke-15, Tuhan Tuhan mengingatkan, lemparkan Yunusnya ke dalam laut. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke laut dan laut itu berhenti. Bayangin sih, begitu Yunusnya dilempar, lautnya tenang. Orang-orang ini jadi sangat takut kepada Tuhan. Karena apa? Mereka nggak kenal Allahnya Yunus, tapi begitu mereka berdoa dijawab. Lempar Yunusnya, airnya jadi tenang. Dan ayat yang ke-16 berkata, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Belum pernah seumur-umur mereka kasih persembahan sama Tuhan. Mereka nggak kenal. Gara-gara ini mereka jadi kenal Tuhan. Dan mereka jadi tahu, benar yang Yunus bilang. Allahnya Yunus itu Allah yang hidup, yang luar biasa. Lalu akhirnya Yunus ini dibuang, dan atas penentuannya Tuhan dikirim satu ikan buat telan Yunus. Ini titik baliknya Yunus yang harus jadi teladan. Dia bertanggung jawab dengan cara dia dilempar ke laut. Resikonya luar biasa karena apa? Dia tenggelam, dia sesak napas, dia mungkin ngalami yang gak enak ketika kita kerelep. Dia alami itu dan dia siap menjalani proses yang berikutnya dari Tuhan. Dia masuk di perut ikan. Saya itu paling gak suka ikan. Kabayang, luar nawai geus teu beuki komo di jero. Jadi Yunus ini sudah siap dengan proses yang dari Tuhan, dan ini yang dia menjadi titik baliknya dia kembali sama Tuhan. Perhatikan pasal yang kedua. Kalau tadi Yunus ini tenggelam, dituliskan di ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ini tenggelam, saudara. Tikaralep, saudara. Masuk, dan yang lebih hebatnya lagi, dia masuk di perut ikan. Dan di ayat yang ke-6 bagian yang B, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ada yang menerjemahkan Yunus ini mati sebetulnya. Ketika dia tenggelam dia mati, masuk di perut ikan, dia dibangkitkan lagi sama Tuhan, dan dia berdoa sama Tuhan. Kematian yang mengelilingi dia membuat dia sadar tidak ada yang bisa dia lakukan. Kecuali apa? Dia ingat sama Tuhan. Itu teladan yang berikutnya. Setelah teladan yang pertama dia bertanggung jawab, teladan yang berikutnya dia ingat sama Tuhan. Dia kembali sama Tuhan. Bahkan di tempat yang menurut dia udah gak mungkin. Makanya di ayat yang keempat, Yunus ini dalam doanya berkata begini, telah terusir aku dari hadapan Tuhan. Putus. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, putus hubungan sama Allah. Yunus mengatakan aku sudah terusir dari Tuhan. Lalu apakah mungkin aku bisa memandang lagi Tuhan, baitnya Tuhan? Udah gak mungkin. Di tengah segala proses hidup yang luar biasa yang dialami oleh Yunus,
dia ingat Tuhan dan dia mau kembali kepada Tuhan. Dia balik sama Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saya pernah sampaikan ini, tapi ini tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, dan Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini bahasa aslinya peirasmos. Diterjemahkan ke bahasa sederhananya, kamu mengalami Tuhan. Berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai hal yang membuat kamu mengalami Tuhan di dalamnya. Saya bukannya puji Panandi karena Panandi ada di sini, enggak. Panandi sedang mengalami yang namanya berpengalaman dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan bahagia. Gimana bisa bahagia di tengah segala hal yang dihadapi? Karena Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengalami Dia di tengah-tengah segala yang namanya peirasmos, pencobaan. Yunus punya titik balik karena dia ada di dalam perut ikan yang dia pikir dia udah gak bisa apa-apa lagi. Selesai. Dan yang paling penting ialah aku teringat sama Tuhan dan aku percaya doa aku sampai kepada Tuhan. Sekalipun menurut dia sepertinya tidak mungkin. Dan luar biasanya, karena kerendahan hatinya yang luar biasa, ayat yang ke-10 sama. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan atas penentuan Tuhan, ikan besar itu makan Yunus, maka di ayat yang ke-10 penentuan Tuhan juga yang membuat ikan itu jadi ongkek, kaselak Yunus, dibuang Yunusnya, dimuntahkan lagi keluar. Luar biasa. Ketika sekeliling kita tidak mungkin lagi, ketika semua harapan kita sepertinya sudah terhalang, gak ada lagi yang bisa kita lihat, gak ada lagi yang bisa kita harapkan. Teringat aku akan Tuhan ketika jiwaku letih lesu, dan Tuhan muntahkan dia, keluar dia dari segala kemustahilannya. Dan Yunus menjadi orang yang baru, pribadi yang baru. Di ayat yang ke-1, pasal 1 ayat yang ketiga, Yunus bersiap-siap melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi di pasal 3 ayat yang sama, ayat yang ketiga, Yunus siap-siap juga, tapi pergi ke Niniwe. Dia berpengalaman dulu dengan Tuhan, dibuat seperti putus asa dalam tanda kutip di tengah-tengah segala ketidakmungkinan, dan dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, ingat lagi sama Tuhan, percaya lagi sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan muntahkan dia lewat ikan ini, dan di pasal yang ketiga ayat yang ketiga, Yunus dipanggil sekali lagi sama Tuhan, bangun kamu pergi. Dan di bagian ini dikatakan Yunus pergi ke Niniwe. Apapun resikonya, dia pergi. Dan memang ketika sampai di Niniwe, Yunus ini mengingatkan bangsa Niniwe. Niniwe itu besar wilayahnya itu menurut penjelasan yang saya baca, kalau kita berjalan 3 hari itu kekeliling tuh Niniwe itu. Jadi kita jalannya 3 hari ini. Jadi dari sini kita jalan 3 hari, balik lagi ke sini, nyampe. Yunus ini jalan, baru hari pertama dia jalan sambil ngomong, hey, 40 hari lagi ini tempat akan ditunggang balikan sama Tuhan. Dia cuma ngomong gitu. Itu hari ke-1. Kabar burung ngomong mulut ke mulut, celi ke celi, oh iya, sampai kasih raja. Dipanggil, rajanya nanya, dijawab sama Yunus. 40 hari lagi
ini habis. Rajanya, saudara. Kemudian dia juga udah dengar ceritanya. Banyak yang ngomong ini siapa Yunus. Dimuntahin dari ikan lagi. Niniwe itu salah satu dewa yang ditakuti mereka itu dewa, saya lupa namanya tapi itu dewanya bentuknya ikan. Ia keluar di jero mulut ikan. Weh, sakti ya menjelmati. Sehingga rajanya dibuat takut oleh Allah dan rajanya tobat. Raja Niniwe yang terkena kejam, terkena jahat, tobat. Bukan cuma dia yang tobat, seluruh kerajaannya disuruh tobat sampai lembu, kambing domba ikut puasa. Nu teu boga urusan. Kudu puasa. Kalau kita jadi keluarganya lembu, meureun ngobrol jeung lembu teh nya. Cakacida teuing raja. Urang mah teu nyaho naon, kudu ngilu puasa, teu dibere jukut, teu dibere nginum. Orang yang salah lembu yang kudu ngilu puasa. Tapi itu bukti pertobatan yang luar biasa karena di ayat yang ke-6 dikatakan pasal yang ketiga, setelah sampai kabar itu kepada raja, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungannya kain kabung, duduk di abu, dan atas perintah raja mengatakan bahwa manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air, semuanya harus puasa dan menyesal berbalik sama Allah. Ayat yang ke-9 berkata, ayat yang ke-9 menjadi kerinduan. Mudah-mudahan, mereka masih mikir mudah-mudahan Allah berbalik dan tidak akan lakukan pemusnahan. Dan di ayat yang ke-10 Tuhan melihat apa? Perbuatannya mereka. Bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat sehingga penghukuman itu tidak jadi. Nanti di pasal yang keempat, ini kalau sinetron mah kita teh nggak tahu endingnya. Yunus ngambek gara-gara orang Niniwe tobat. Kan pengennya mah beakeun Tuhan, musnahin. Tapi di pasal yang keempat, Yunus marah sama Tuhan, kesinggung sama Tuhan, tapi dia dikasih pengalaman dan tidak ada ending ceritanya. Kalau sinetron mah ngagantung gitu. Kumaha ya akhirnya teh? Jadi kawin atau ente ya sing-sing. Dibikin mikir saudara. Supaya apa? Supaya kita mulai merenungkan akhir hidup kita. Kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, memang kita nggak pernah tahu. Yang penting proses jalannya hidup itu. Ketika Raja Niniwe ini bertobat, seluruh rakyatnya bertobat. Hasil dari pertobatannya Yunus itu teladan. Yunus punya kelemahan, tapi dia juga punya hal yang baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya juga punya kelemahan. Sungut-sungut mungkin, ambek mungkin, kecewa mungkin. Tapi ada sisi positif yang selalu Tuhan lihat juga dari diri kita. Dan itu jadi nilai plus di matanya Allah. Hingga hari ini Tuhan ingatkan kita, Anda dan saya diberi keberanian. Untuk apa? Untuk hidup bertanggung jawab di mata Tuhan. Selebihnya bagiannya Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa. Selebihnya miliknya Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan sama seperti Yunus lakukan. Mungkin kecewa, mungkin. Mungkin putus asa, mungkin. Tapi ketika kita teringat Tuhan dan kita kembali kepada Dia, yang gak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Yang tadinya gak kepikir dibuat jadi semua terjadi. Dan jadi berkat buat banyak orang. Saya percaya, sangat percaya di dalam nama Yesus, pengalaman Pak Nandi, pengalaman keluarga besarnya juga membuat orang di sekelilingnya akan melihat siapa Allah yang disembah. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi ini Injil yang disampaikan. Kalau Injil itu harus diberitakan, memang betul
tetapi ini akan jadi Injil yang dilihat oleh banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan mau ajar kita, mari belajar untuk taat. Karena ketika Yunus taat, sekalipun dia harus mengalami titik balik yang sangat menyulitkan dia, doa dia dijawab dan dia diberi kemenangan sama Tuhan. Amin. Hari ini jadi doa kita semua ketika kita mungkin dalam keadaan yang terpuruk, yang terkurung, yang di atas ketidakmungkinan. Ketika jiwaku letih lesu, aku teringat kepada Allahku. Dan aku akan memandang lagi baitnya yang kudus. Mari kita tundukkan kepala, berdoa sejenak. Ya, saya mau kita sama-sama berdoa. Secara pribadi sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduannya kita, apa yang menjadi pergumulannya kita. Dan mungkin kita pernah jadi orang yang sombong, sama seperti Yunus yang bangga dengan keberadaannya, tetapi dia lupa kalau dia sedang berdosa. Nah, satu hal yang mau Tuhan ingatkan, mari cepat kembali kepada Tuhan. Jangan berpikir lagi menunda-nunda, tapi jangan keraskan hati kita. Kembali sama Tuhan dan menjadi taat sama Tuhan dalam hidup ini. Ada satu pujian yang saya mau ajar kita sama-sama menaikkan pujian ini. Biar ini menjadi peringatan buat kita semua, kekuatan kita, bahwa ketika kita mau taat lagi sama Tuhan, Dia jawab doa kita. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari sekali lagi kita akan naikin pujian taat. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Mari kita bangkit berdiri dan sama-sama katakan, ku taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan
setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Bapak, terima kasih. Lewat semua pengalaman Yunus, kami belajar untuk menjadi pribadi yang tidak menjauhkan diri kami dari Tuhan, tidak merasa diri kami paling benar, tidak merasa bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada yang lain. Tapi biarlah kami belajar Tuhan untuk selalu mengingat, untuk kami selalu sadar bahwa Tuhan mau kami untuk taat. Oleh karena itu ya Bapa, ketika Engkau dapati Tuhan, dalam hidup kami mungkin ada ketidaktaatan, bahkan ada pemberontakan, ampuni kami Bapa. Dan kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di hidup kami, mungkin kami seperti tidak punya lagi pegangan, tidak punya lagi harapan, sepertinya semuanya sia-sia. Tapi biarlah sama seperti Yunus berani mengatakan, ketika jiwaku letih, ketika jiwaku lesu, aku teringat kepada Tuhan. Dan aku yakin Tuhan akan menjawab semua doa-doaku. Bapa, di tempat ini, ketika Kau dapati kami ada dalam keadaan letih, ketika kami ada dalam keadaan lelah, biarlah kami boleh tetap mengingat Tuhan, berseru kepada Tuhan yang kami yakini akan memberikan kekuatan dan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan. Dan biarlah kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu satu persatu di tempat ini dengan pengalaman hidup mereka yang kami yakini akan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Mari buka hati kita dan siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang hadir datang dengan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan hormat kepada Tuhan. Diberkati setiap orang yang datang dengan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena Allah di dalam nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang baru, akan memberikan penghiburan, akan tetap menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Immanuel, Immanuel, kita sebut Immanuel, Tuhan serta dengan kita, kita sebut Immanuel. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara duduk kembali. Ambil saat teduh sejenak sebelum kita akhiri ibadah kita.
Amin, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.